Halo semuanya, saya Lili dengan NIM 2403110568, mahasiswa program studi S1 Statistika Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana memahami sebaran data kontinu dengan histogram. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah visualisasi data dengan dosen pengampu Ibu Nur Elga Domeir, SSI, MSI. Langsung saja kita masuk ke video penjelasan. Jadi, untuk latar belakangnya, perkembangan ilmu statistika itu menunjukkan bahwa penggunaan data kuantitatif, khususnya data kontinu, itu semakin luas dalam berbagai bidang, karena mampu menggambarkan kondisi secara lebih rinci melalui hasil pengukuran yang dapat bernilai desimal. Dalam analisis data, pemahaman terhadap distribusi, terutama distribusi normal, itu menjadi penting untuk mengetahui pola sebaran data. Oleh karena itu, diperlukan teknik visualisasi seperti histogram yang dapat menyajikan distribusi frekuensi secara jelas dan membantu dalam mengidentifikasi pola, kemencengan, serta karakteristik data. Selain itu, penggunaan simulasi data dengan bantuan perangkat lunak seperti Python juga mempermudah dalam memahami sebaran data secara praktis dan efisien. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam peneliti ini berfokus pada beberapa hal utama, yaitu memahami konsep sebaran data dan karakteristik dalam statistika, mengetahui peran histogram sebagai alat visualisasi data kuantitatif, serta memahami pengertian dan sifat data kontinu. Selain itu, penelitian ini juga membahas bagaimana melakukan simulasi data kontinu menggunakan Python, serta bagaimana menganalisis sebaran data berdasarkan hasil visualisasi histogram untuk melihat pola distribusi yang terbentuk. Selanjutnya, untuk bagian tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana konsep dasar sebaran data dalam statistika, serta menjelaskan peran histogram sebagai alat visualisasi data kuantitatif. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan karakteristik data kontinu, melakukan simulasi data menggunakan Python, serta menganalisis sebaran data berdasarkan histogram guna untuk mengetahui pola distribusi yang terbentuk. Oke, sekarang untuk pengertian sebaran data. Jadi, sebaran data atau distribusi data merupakan gambaran mengenai bagaimana nilai-nilai dalam suatu kumpulan data itu tersebar. Distribusi tidak hanya menunjukkan frekuensi kemunculan suatu nilai, tapi juga memperlihatkan pola umum data, apakah cenderung mengelompok, menyebar, atau memiliki kecenderungan tertentu. Dengan memahami sebaran data, peneliti dapat memperoleh gambaran awal mengenai karakteristik data sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Selanjutnya, distribusi normal. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi yang penting dalam statistika, yang memiliki bentuk kurva menyerupai lonceng dan bersifat simetris antara sisi kiri dan sisi kanan. Pada distribusi ini, sebagian besar data berkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata, dan frekuensi akan semakin menurun seiring dengan menjauhnya nilai dari pusat. Distribusi normal itu sering digunakan karena banyak fenomena di dunia nyata yang cenderung mengikuti pola ini. Selanjutnya yaitu pemusatan data. Jadi, pemusatan data itu merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui nilai pusat dari suatu distribusi. Terdapat 3 ukuran utama, yaitu mean sebagai rata-rata, median sebagai nilai tengah setelah data yang diurutkan, dan modus sebagai nilai yang paling sering muncul. Pada distribusi normal, ketiga ukuran ini umumnya memiliki nilai yang sama dan berada di titik tengah, sehingga menunjukkan bahwa data berdistribusi secara seimbang. Selanjutnya yaitu skewness. Skewness atau kemencengan data merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat ketidaksimetrisan suatu distribusi. Jika distribusi memiliki ekor yang lebih panjang ke kanan, maka disebut skewness positif. Sedangkan jika ekornya lebih panjang ke kiri, maka disebut skewness negatif. Jika kedua sisi itu seimbang, maka distribusi bersifat simetris. Pemahaman terhadap skewness penting karena dapat mempengaruhi interpretasi data, terutama dalam menentukan ukuran pemusatan yang paling tepat. Sekarang untuk histogram. Histogram merupakan salah satu bentuk
visualisasi data yang digunakan untuk menampilkan distribusi data kuantitatif dalam bentuk batang-batang yang saling berdempetan. Setiap batang itu menunjukkan interval kelas tertentu, sedangkan tinggi batang itu menunjukkan frekuensi data pada interval tersebut. Histogram itu membantu dalam memahami pola sebaran data secara visual, sehingga kemudahan dalam melihat kecenderungan distribusi. Untuk fungsi histogram itu memiliki beberapa fungsi utama dalam analisis data, yaitu untuk memberikan gambaran visual mengenai bentuk distribusi data, apakah simetris, miring, atau memiliki lebih dari satu puncak. Selain itu, histogram juga membantu dalam mengidentifikasi adanya nilai pencilan atau outlier, serta menjadi langkah awal dalam mengevaluasi apakah data itu mendekati distribusi normal sebelum dilakukan analisis statistika lebih lanjut. Nah, sekarang apa bedanya histogram dan diagram batang? Jadi, histogram dan diagram batang itu memiliki perbedaan yang terletak pada jenis data dan tampilan visualnya. Histogram digunakan untuk data kuantitatif atau kontinu, di mana batang-batang saling berdempetan tanpa jarak karena menunjukkan data yang berkesinambungan. Sedangkan diagram batang itu digunakan untuk data kategori, dengan batang terpisah satu sama lain. Perbedaan ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam penyajian dan interpretasi data. Nah, sekarang elemen histogram. Jadi, histogram itu memiliki dua elemen utama, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu atau horizontal itu digunakan untuk menunjukkan interval atau kelas data. Sedangkan sumbu Y atau vertikal itu menunjukkan frekuensi atau jumlah data pada setiap interval tersebut. Tinggi batang pada histogram menggambarkan banyaknya data dalam suatu kelas. Sehingga melalui kedua elemen ini, pola distribusi data dapat terlihat dengan jelas. Sekarang aturan Sturges. Aturan Sturges itu digunakan untuk menentukan jumlah kelas yang tepat dalam pembuatan histogram agar distribusi data dapat ditampilkan secara optimal. Rumus yang digunakan adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, di mana K adalah jumlah kelas dan N adalah jumlah data. Setelah jumlah data ditentukan, langkah selanjutnya adalah menghitung lebar interval kelas berdasarkan rentang data. Penggunaan aturan ini itu membantu agar histogram tidak terlalu kasar maupun terlalu detail, sehingga pola distribusi tetap terlihat jelas. Selanjutnya, pengertian data kontinu. Jadi, data kontinu merupakan jenis data kuantitatif yang diperoleh dari hasil pengukuran dan memiliki nilai yang dapat berupa pecahan atau desimal dalam suatu rentang tertentu. Berbeda dengan data diskrit, data kontinu itu bersifat berkesinambungan, sehingga di antara dua nilai itu masih terdapat kemungkinan nilai lain yang tidak terbatas. Oleh karena itu, data kontinu itu mampu memberikan gambaran yang lebih rinci terhadap kondisi yang diukur. Sekarang, apa bedanya data kontinu dan data diskrit? Jadi, data kontinu dan data diskrit itu merupakan dua jenis data kuantitatif yang memiliki perbedaan utama pada sifat nilainya. Data kontinu itu bersifat berkesinambungan dan dapat memiliki nilai pecahan atau desimal dalam suatu rentang tertentu, karena diperoleh dari hasil pengukuran. Sedangkan data diskrit itu bersifat terpisah dan biasanya berupa bilangan bulat, karena diperoleh dari proses menghitung. Perbedaan ini penting karena dapat mempengaruhi cara penyajian dan analisis data. Selanjutnya, simulasi data. Pada penelitian ini dilakukan simulasi data untuk mempresentasikan kondisi nyata tanpa menggunakan data asli. Data yang dibangkitkan itu berjumlah 500 observasi dan mengikuti distribusi normal dengan parameter rata-rata sebesar 75 dan simpangan baku sebesar 8. Simulasi ini dilakukan menggunakan Python dengan bantuan pustaka NumPy, sehingga data yang dihasilkan itu dapat digunakan untuk memahami pola sebaran dan karakteristik data kontinu secara lebih praktis. Selanjutnya, data hasil simulasi kemudian divisualisasikan menggunakan histogram untuk melihat pola distribusi secara visual. Histogram itu dibangun dengan membagi data ke dalam beberapa
interval kelas, sehingga dapat terlihat bagaimana frekuensi data itu tersebar pada setiap rentang nilai. Melalui visualisasi ini, pola umum seperti pemusatan data, penyebaran, dan bentuk distribusi dapat diamati dengan lebih mudah. Nah, hasil histogram itu menunjukkan bahwa distribusi data itu menyerupai kurva lonceng dan cenderung simetris antara sisi kiri dan sisi kanan. Frekuensi data itu meningkat menuju nilai tengah dan kemudian menurun secara bertahap ke dua sisi. Pola ini menunjukkan bahwa data memiliki kecenderungan mengikuti distribusi normal, sehingga dapat dikatakan bahwa sebaran data itu relatif seimbang. Nah, berdasarkan histogram, terlihat bahwa sebagian besar data itu terkonsentrasi pada rentang nilai sekitar 70 hingga 80, yang menunjukkan adanya pemusatan data di sekitar nilai rata-rata. Selain itu, frekuensi data itu menurun secara bertahap ketika menjauhi nilai tengah, baik dari arah yang lebih rendah maupun yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran data itu berlangsung secara normal dan tidak terdapat pencilan yang signifikan. Terakhir, kesimpulan dapat diperoleh, yaitu berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa data kontinu itu memiliki peran penting dalam analisis statistika karena mampu menggambarkan kondisi secara lebih rinci. Pemahaman terhadap sebaran data termasuk distribusi normal, pemusatan, dan kemencengan itu sangat diperlukan untuk mengetahui karakteristik data. Histogram sebagai alat visualisasi itu terbukti efektif dalam menampilkan distribusi data secara jelas, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi pola, pemusatan, dan penyebaran data. Melalui simulasi data menggunakan Python, diperoleh hasil bahwa data cenderung mengikuti distribusi normal dengan bentuk kurva simetris, terpusat di sekitar rata-rata, serta memiliki penyebaran yang seimbang tanpa adanya pencilan yang signifikan. Mungkin sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.